Pemirsa Khazanah, di masyarakat banyak beredar cerita bahwa jin bisa jatuh hati. Tidak hanya dengan sesama jin, tapi juga dengan manusia. Beberapa kasus yang juga tak mudah dikonfirmasi karena hanya berdasarkan pengalaman pribadi, seorang wanita selalu diikuti jin yang belakangan baru diketahui ia tidak mau meninggalkannya karena telah jatuh cinta. Karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya, orang kemudian lebih cenderung mempercayainya, atau paling tidak menjadi cerita penghibur hati. Apakah yang demikian ini memang mungkin? Sebenarnya, bisa saja jin itu jatuh cinta pada manusia. Hal ini pula yang diyakini sebagian ulama. Salah seorang ulama yang pernah menyatakan hal ini adalah Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya An-Nubuwah, dia menjelaskan, terkadang jin juga bisa jatuh cinta kepada manusia, seperti halnya manusia jatuh cinta pada manusia lainnya. Seperti halnya juga seorang lelaki mencintai wanita dan wanita mencintai pria. Maka jin juga merasa cemburu dan ia membela kecemburuannya itu dengan segala sesuatu yang bisa ia lakukan. Jika yang ia cintai bersama dengan laki-laki atau wanita yang lain, maka dia bisa membunuhnya atau dengan cara lain asal nafsunya terpenuhi. Dalam kumpulan fatwanya, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, bisa jadi jin merasuk ke dalam tubuh manusia karena dorongan syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta. Bahkan ada sejumlah kesaksian yang menyatakan bahwa cinta itu berlanjut sampai jenjang pernikahan. Misalnya, saat menuliskan biografi Naim bin Salim bin Qunbur, mantan budak Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Adi, pakar hadis abad ketiga dan keempat Hijriah, meriwayatkan bahwasanya Naim bin Salim pernah datang ke Mesir lalu berkata, "Aku telah menikah dengan seorang jin perempuan, tetapi aku tidak mengkonfirmasikan kepadanya." Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu orang tua Balqis adalah jin. Syekh Najmuddin Al-Qammuli, seorang tokoh mazhab Syafi'i asal Mesir yang hidup pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, pernah berkata, "Aku pernah bertemu dengan seorang syekh yang saleh, lalu memberitahukan kepadaku bahwa dirinya telah menikah dengan seorang jin perempuan." Sedang Ad-Dumairi, seorang tokoh mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, pernah berkata, "Aku pernah bertemu dengan seorang laki-laki ahli Al-Quran dan ahli ilmu, lalu memberitahuku bahwa dia menikah dengan 4 orang jin perempuan secara berturut-turut." Cerita-cerita pernikahan jin dan manusia semacam ini biasanya memang hanya kita temukan di negeri dongeng. Misalnya, hikayat 1001 Malam yang berasal dari Timur Tengah, dibuka dengan cerita tentang pasangan suami istri yang berbeda jenis, manusia dan jin. Dalam kisah berdirinya kerajaan Mataram, konon Kanjeng Ratu Kidul juga jatuh cinta kepada Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Di negeri Cina juga dikenal kisah cinta legendaris antara siluman ular putih bernama Susu dengan seorang manusia bernama Zuxian. Inilah cerita-cerita populer tentang hubungan asmara jin dan manusia, yang itu semua hanyalah cerita fiktif. Pertanyaannya, bagaimana mungkin jin mencintai manusia, sedangkan keduanya hidup di dua alam yang berbeda? Sebenarnya tidak ada ayat atau hadis otoritatif yang secara tegas menyatakan bahwa antara jin dan manusia bisa terjadi hubungan asmara. Yang ada adalah pernyataan ulama seperti Ibnu Taimiyah dan beberapa pengalaman pribadi dari sejumlah tokoh yang mengaku pernah mencintai dan menikahi jin. Meskipun demikian, jin meski tak terlihat oleh manusia, tetapi bisa melihat manusia, jadi bisa saja dia tertarik. Sedangkan manusia yang mencintai jin bisa jadi dia diberi kemampuan khusus sehingga bisa melihat dan bergaul dengan jin. Atau sebaliknya, jin yang sengaja membuat dirinya terlihat oleh manusia. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.